Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang tenaga honorer dan tenaga outsourcing, teman-teman. Jadi berdasarkan laman resmi Facebook Kemdikbudinfo, ini tentang ketentuan Kementerian Pan-RB mengenai penyelesaian penanganan pegawai non-ASN, teman-teman. Jadi sumbernya bisa dilihat dari Menpan.go.id. Kita buka aja, teman-teman. Ini kita sudah masuk di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tentang putusan surat bernomor B/185/M.SM.02.03 2022, yaitu tertanggal 31 Mei 2022, teman-teman. Perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, teman-teman. Jadi yang terhormat kepada Bapak Ibu, para pejabat pembina kepegawaian PPK di lingkungan kementerian atau lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Jadi berdasarkan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Cahyokumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian PPK, instansi pemerintah baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah atau LD untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-aparatur sipil negara ASN paling lambat 28 November 2023. Jadi hal ini tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/185/MSM.02.03 tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditandatangani Cahyokumolo pada tanggal 31 Mei 2022. Berdasarkan surat resmi ini, teman-teman, ya, jadi mulai paling lambat 28 November 2023. Jadi tenaga honorer sudah tidak ada lagi untuk penggantinya dengan menggunakan tenaga outsourcing, teman-teman. Jadi secara resmi suratnya sudah terbit, dan adapun pegawai non ASN yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil PNS dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan ex tenaga honorer kategori THK 2. Jadi agar para pejabat pembina kepegawaian menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Jadi dalam rilis Kementerian Pan-RB Jumat 3 bulan 6 tahun 2022, saya menambahkan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga. Jadi paling lambat instansi kelembagaan kementerian, lembaga pemerintah dan daerah untuk segera menyelesaikan hal tersebut. Jadi mulai tahun 2023 tenaga honorer sudah tidak ada dan digantikan dengan tenaga outsourcing. Jadi PPK pada KLD, kementerian, lembaga, dan daerah tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta. Jadi pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing KLD. Lebih jauh, Cahyo mengungkapkan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan sumber daya manusia atau SDM, aparatur, dan penguatan organisasi instansi pemerintah.
Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan dengan DPR RI, 7 komisi gabungan DPR RI yaitu Komisi 1, 2, 3, 8, 9, 10, dan 11. Jadi pada tahun 2005 hingga 2014 berdasarkan kesepakatan tersebut pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 dan THK 2 sebanyak 209.872. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092. Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang lama, pemerintah hanya mengangkat 175.884 ASN dari pelamar umum. Jadi pada tahun 2018-20 sebanyak 438.590 THK 2 mengikuti seleksi CSN, CPNS, dan P3K per Juni 2021. Sebelum pelaksanaan seleksi CSN 2021 terdapat sisa THK 2 sebanyak 410.010 orang. Jadi, kemudian pada seleksi CSN atau CPNS dan P3K 2021 terdapat 51.492 THK 2 yang mengikuti seleksi. Jadi berdasarkan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Menteri PAN-RB meminta BPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungannya, instansinya masing-masing. Jadi mulai saat ini sampai paling lambat 28 November 2023 tenaga honorer akan diselesaikan. Setelah tanggal 28 November 2023 maka tenaga honorer sudah tidak ada dan digantikan dengan tenaga outsourcing. Ayo menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN, karena ASN sudah memiliki standar penghasilan, kompensasi, sedangkan dengan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional atau upah minimum provinsi, UMR atau UMP. Jadi itulah informasi sekilas, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.